Ini adalah teman-teman saya, adik-adik saya dan anak-anak saya yang terinfeksi HIV oleh karena mereka dimarginalkan, mereka dikucilkan, mereka didiskriminasikan oleh masyarakat. Bagi saya perjuangan terbesar waktu itu adalah meyakinkan orang bahwa mereka adalah anak bangsa, bahwa mereka adalah anak Tuhan, makhluk Tuhan yang diciptakan dan mempunyai harkat martabat yang sama dengan kita semua. Dan tidak boleh kita mendiskriminasikan mereka, sehingga mereka dengan mudah menjadi korban dan terinfeksi HIV. Jadi inilah kebanyakan teman saya waktu itu. Sampai sekarang mereka masih teman. Akan tapi sampai sekarang masih ada, can you imagine, masih ada pemerintah daerah yang membuat dan DPRD yang membuat peraturan daerah yang mendiskriminasikan mereka. Mereka ditangkepin, mereka dimasukkan penjara, bukannya diberikan pengobatan, tetapi justru disiksa, dikucilkan, dan dimasukkan penjara. Karena itu, teman-teman di lapas yang sebagian besar adalah pengguna narkotika juga menjadi teman kami untuk membantu mereka supaya jangan terinfeksi HIV. Tetapi kalaupun sudah terinfeksi, mereka pun berhak untuk mendapat pengobatan. Setelah 6 tahun, saya dilantik menjadi menteri. Saya juga heran kenapa saya menjadi menteri. Oleh karena saya dianggap sudah terlalu tua toh. Jadi ada wartawan yang mengatakan, Bu, banyak orang meragukan kemampuan Ibu sebagai Menteri Kesehatan. Saya bilang, oh ya, kenapa? Akan tetapi ini merupakan kebahagiaan. Ini adalah bersama dengan anak-anak korban banjir. Ini adalah bersama saudara-saudara kita di rumah sakit umum di Agats. Kalau kalian, ada yang dari Agats di sini? Ada yang sudah pernah ke Agats? Saya waktu itu ke daerah di Agats, tetapi lebih tinggi lagi di Mumugu. Saya diberitahu sebagai ketua panitia Natal tahun lalu bahwa di Mumugu masih ada kusta. Saya bilang, haha, ada kusta. Kalau gitu saya mau pergi lihat. Saya kirim staf, periksa apa masalahnya. Ternyata masih ada saudara-saudara kita di satu daerah yang sangat terpencil, ya, di mana masih ada kusta, frambusia, filariasis, AIDS, TB, malaria, dan segala macam penyakit yang ada di buku yang di daerah lain di Indonesia sudah hilang. Saudara-saudara, saya sangat terpukul sebagai orang Indonesia, dan masih ada saudara-saudara kita yang begitu. Oleh karena itulah, maka kami mengumpulkan teman-teman, para donatur, mari kita bantu mereka. Di sana tidak ada dokter, ada dokter, saya bohong, ada dokter yang sudah mengabdi di sana selama 5 tahun. Dan saya tanya, kau butuh apa? Dia bilang, Ibu, saya boleh spesialisasi kah? Saya bilang, dengan satu syarat, saya kirim kau spesialisasi, kau kembali ke sini. Dia katakan, dengan senang hati, Ibu Menteri. Jadi, yes, inilah yang kita harapkan. Generasi muda yang tidak takut untuk mengabdi dan melayani mereka yang termiskin, mereka yang paling susah dan tinggal di daerah terpencil. Mumugu, saudara, dari sini kita naik pesawat ke Timika. Itu masih oke, pakai pesawat agak besar. Dari Timika, kita naik pesawat kecil ke Agats. Agats ini adalah kota di atas rawa-rawa. Dari Agats harus naik speedboat selama 5 jam untuk sampai ke Mumugu. Sampai di Mumugu kalau pulang, jadi another 5 atau 6 jam, itu kalau tidak kandas. Tim saya kebetulan perahunya kandas, sehingga mereka baru sampai jam 2 pagi.
di Agats kembali untuk kejar pesawat di Timika yang jam 9 pagi. Jadi masih ada saudara-saudara kita yang tinggal di situ. Karena itu saya minta UPH, kalian mempunyai kesempatan untuk belajar di tempat yang seperti ini. Saya sangat bangga terhadap pernyataan Pak Rektor tadi, bahwa saudara bukan hanya sebagai sarjana, tetapi sarjana yang holistik, yang punya hati, dan secara khusus melayani mereka yang paling membutuhkan kita. Slide inilah, terima kasih. Slide lagi. Oh, ini masih ada satu, saya kira saya sudah selesai. Ini pada bulan Juni yang lalu, saya terpilih menjadi ketua dari suatu fund yang disebut Global Fund untuk memerangi AIDS, TB, dan malaria di seluruh dunia. Ini dananya beberapa ratus billion dollars untuk membantu 151 negara di dunia yang masih menghadapi bencana AIDS, TBC, dan malaria. Puji Tuhan bahwa kita mendapat kesempatan, kehormatan ini, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Saya juga orang Asia pertama, orang dari negara berkembang yang pertama, yang terpilih secara aklamasi menjadi ketua Global Fund to fight AIDS, TB, and malaria. Slide. Iya ya, saya harus tutup. Sebenarnya saya lihat waktunya sudah lewat. Jadi dari sekian puluh tahun itu, apa yang saya pelajari untuk mengatakan reach higher? Saya singkat saja. Pertama, jangan berhenti belajar. Never stop learning. Setiap hari dalam hidup selalu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Syukuri itu. Kedua, investment in people. Kalau kita memberikan kepada orang lain, maka pemberian itu pasti akan menyebabkan pemberian kepada kita. Tanpa kita ketahui, saya mengalami dalam umur saya yang panjang ini, bahwa kita memberikan dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tetapi Tuhan berikan melalui jalan lain. Ketiga, setiap kesempatan, saya setuju dengan Pak Rektor, manfaatkan talenta yang Tuhan berikan. Don't complain. Ada banyak orang yang mengeluh, ini nggak benar, itu nggak benar, kritik, tapi mereka sendiri nggak bikin apa-apa. Saya selalu percaya, lebih baik menyalakan satu lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Buat apa kita ngomel kalau gelap? Lebih baik kau cari lilin kecil. Atau kalau sekarang mungkin HP-nya aja kasih nyala. Ada yang lah tahu? Don't complain. Do something. Yang keempat adalah, jangan pernah membiarkan orang lain membatasi apa yang ingin saudara capai dan apa yang saudara impikan. Seringkali mereka bilang, nggak bisa, kamu nggak bisa. Bilang, saya bisa dengan pertolongan Tuhan. Karena itu yang kelima adalah pengalaman saya, pray, God loves you. Thank you. Cendramata Universitas kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia diserahkan oleh Rektor UPH.